Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Ketua MKKS 1 Kampar, Bapak Dedi Sunardi MPD. Yang saya hormati Bapak Usman SPD, Sekretaris MKKS 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota yang telah hadir pada hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di sekolah tercinta ini dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan kualitas pembelajaran untuk murid-murid kita di sekolah ini. Kemudian selawat dan salam kita hadirkan pula buat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu berselawat kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ketua KKS dan Sekretaris yang sudah meluangkan waktunya memenuhi undangan untuk kegiatan seminar ini. Mungkin seminar ini kita lakukan 2 kali pertemuan Bapak Ibu. Di hari pertama ini kita menetapkan dulu, mensosialisasikannya dulu. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita yakinkan bahwa program ini layak kita lakukan dan kita buat timnya di pertemuan berikutnya. Kegiatan ini mesti diketahui oleh kita semua karena program yang akan kita buat ini adalah program kita bersama, baik itu Bapak Ibu guru sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan dan siswa-siswi kita nanti. Sebelum jauh lebih lanjut program ini kita laksanakan, tentu kita sosialisasikan dulu ya. Sudah disosialisasikan nanti baru kita buat tim. Nah, Bapak Ibu tentu perlu tahu apa yang akan kita lakukan dan kenapa ini kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sempat terpikir oleh saya, walaupun kita selalu mendapat bos kinerja, sudah 2 tahun 2 kali kita mendapat bos kinerja, artinya pencapaian rapor pendidikan kita cukup baik, tapi belum sangat baik, sehingga perlu kita selalu melakukan analisis, perlu kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Nah Bapak Ibu, terkait dengan hasil pencapaian rapor pendidikan kita pada dimensi literasi dan numerasi itu kan selalu menjadi skala prioritas, menjadi skala prioritas. Di rapor baik rapor pendidikan kita 2024 maupun 2025 yang baru saja kita terima, itu literasi kita masih harus selalu ditingkatkan. Kita lihat di rekomendasi prioritas itu, untuk literasi selalu menjadi rekomendasi untuk kita lakukan kegiatan atau program-program yang sifatnya untuk meningkatkan literasi. Oleh sebab itu, terpikirkan oleh saya ingin membuat sebuah program di mana program ini juga melibatkan pemanfaatan gawai atau digital ya, karena siswa kita di kota ini semuanya punya gawai atau gadget. Ada siswa kita yang nggak punya, hampir semua ya, mungkin hanya hitungan jari mungkin yang nggak punya. Itu pun kadang punya orang tuanya, masih bisa meminjam. Nah, masalah strategisnya ini rendahnya keterampilan literasi berdampak pada hasil belajar siswa kita. Lintas pelajaran, hampir semua lintas pelajaran ya artinya. Nah, budaya membaca belum terbangun dengan baik, karena juga ini di rumah juga seperti itu. Tentu orang tua juga kurang suka membaca, maka anak-anak kita juga tidak membaca, sehingga soal yang kita buat itu, kita buat soal bersusah payah, panjang, ada narasinya, begitupun soal di ANBK itu, tapi dijawab hanya dalam hitungan 20 detik oleh siswa kita. Artinya kita harus berupaya melakukan program yang dapat membangun atau menciptakan, meningkatkan budaya dan minat baca murid kita. Ada sebuah program yang mungkin sekolah lain sudah membuat, nah sekolah kita yang belum.
Di sini saya buat judulnya biar mudah diingat, Samu Support. Itu akronim, satu murid satu podcast. Karena kita di saat ini diminta untuk lebih banyak menggunakan kata-kata murid atau peserta didik, bukan siswa-siswi. Kalau siswa nanti harus ada siswinya. Tapi kalau murid ya laki-laki perempuan, peserta didik juga. Dan lebih simpelnya murid. Nah, Samu Support ini satu murid satu podcast. Apa itu? Bapak Ibu ada yang belum tahu itu apa itu podcast? Ada Bapak Ibu yang belum tahu apa itu podcast? Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Podcast itu Bapak Ibu semacam apa Petri? Kontennya dalam bentuk video. Videonya siswa atau kita bercerita apakah diunggah di media sosial atau di YouTube atau media sosial lainnya yang dimiliki oleh siswa kita. Mereka menceritakan kembali apa yang sudah dibacanya. Kalau kita lihat itu konten-konten kreator itu membuat podcast cerita horor gitu ya, dia bercerita panjang menjelaskan, orang tertarik mendengarnya. Nah, siswa ini kita ajarkan mulai membuat itu, karena mereka juga harus menggunakan gawai, mereka menggunakan handphone, maka kita manfaatkan betul handphone mereka itu untuk belajar. Dan itu kan butuh waktu yang lama juga, sehingga dapat meminimalisir kerjanya untuk melakukan hal yang lain. Mereka tidak lagi sempat main game, tidak sempat lagi melihat hal-hal lain di gawainya, tetapi untuk membuat konten tadi. Gimana caranya? Tentu mereka harus membaca buku dulu, buku di luar buku paket belajar. Selain itu, apakah fiksi, boleh non fiksi. Mereka pinjam di mana? Di pustaka kita sudah banyak buku. Atau mereka punya buku di luar sekolah, punya buku di rumah, atau mereka beli sendiri, atau pinjam di pustaka sekolah, atau mereka sudah punya kartu di pustaka daerah kita, boleh mereka pinjam di sana. Maka prosesnya nanti murid itu sekali seminggu wajib membuat podcast itu dari buku yang dibacanya. Mungkin kalau Bapak Ibu masih bingung, nanti coba buka di YouTube atau di Google contoh podcast, nah keluar nanti itu. Jadi Bapak Ibu, itu yang kita upayakan, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita sosialisasikan. Jadi ketika di hari Selasa Literasi Bahasa Indonesia, bisa itu ditayangkan, disampaikan. Barangkali cukup satu atau dua anak yang tampil, jadi secara acak, karena setiap anak sudah wajib mempunyai podcast dia per minggu. Berat itu takkan berat, kenapa? Karena anak itu punya handphone. Yang berat itu dia membaca, makanya dengan membuat podcast itu wajib membuat podcast, mereka wajib membaca. Walaupun sedikit, berapa menit, tapi mereka harus membaca dulu, lalu bercerita kembali bahan bacaannya melalui podcast tersebut. Begitu Bapak Ibu. Ini identifikasinya tadi ya. Nah, alasan perlu transformasi ini, kita bertransformasi karena Bapak Ibu, kunci dari keberhasilan anak-anak kita belajar ini membaca. Nah, selama ini kan memang anak-anak kita ini malas membaca. Nah, gimana supaya mereka rajin membaca ini tadi? Mereka wajib membuat podcast. Podcast itu baru bisa dibuat kalau membaca. Apa yang mau mereka sampaikan kalau mereka tak membaca? Apakah itu cerita, fiksi? Mereka ceritakan kembali, tapi di video kan lalu unggah ke media sosial. Siapa yang akan mengawasi? Yang akan mengawasi adalah guru wali. Bapak Ibu sudah terima kemarin? Siapa saja murid-murid yang menjadi asuhan Bapak Ibu guru wali? Supaya terbantu kalau wali kelas nanti banyak. Kalau wali kelas itu kan ada sekitar 25 sampai 30 orang. Kalau guru wali sekitar 15 ya, 15 orang. Guru wali nanti, sebentar Petri, guru wali nanti yang akan memantau. Dia harus tahu media sosial anaknya. Apakah dalam seminggu ini sudah mengunggah podcastnya. Oke, silakan Petri, ada yang mau ditanyakan? Sangat menarik rencana kita untuk membuat podcast mahasiswa ini. Namun untuk memulainya itu, alangkah baiknya itu dimulai dari kita dulu. Artinya guru itu harus menunjukkan podcast itu seperti apa. Jauh lebih baik kalau podcast itu dari orang yang mereka kenal sendiri daripada dia melihat dari Google, dari apa.
Baik, ide yang luar biasa. Jadi kita jadi teladan mencontohkan ya Bapak Indri. Nah, itu ide juga. Jadi sebelum kita sosialisasikan atau menerapkan program ini, Bapak Ibu, kita dulu masing-masing kita guru. Kita lihatkan ke mereka. Masing-masing kita guru wajib membuat satu podcast. Terserah Bapak Ibu baca apa. Lalu Bapak Ibu ceritakan seperti orang berpidato menyampaikan sesuatu. Videokan. Durasinya nggak perlu terlalu lama. Yang penting tersampaikan satu hal atau informasi yang pengen Bapak Ibu sampaikan. Tentunya sesuatu yang bermanfaat. Tengok kan, nah ini contoh podcast yang Bapak buat atau Ibu buat. Jadi anak-anak nggak bingung lagi, oh begini. Tapi kamu harus membaca dulu bahan bacaannya sehingga kamu paham dan kamu bisa menparafrasekan kembali, menceritakan kembali. Jadi dengan seperti itu harapannya anak-anak itu harus membaca dia Bapak Ibu. Ya nggak? Kalau tidak membaca kan tidak bisa dia berkata-kata. Nah itu, jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui strategi inovatif dan kontekstual. Itu kan kontekstual, mereka bercerita, mereka membaca, kemudian menceritakannya di media sosial melalui podcastnya. Nah ini selaras dengan profil lulusan ya Bapak Ibu. Ada di dalam profil dimensi lulusan yang 8 itu bernalar kritis. Ketika mereka membaca, mereka bernalar kritis untuk memahami bacaan sehingga mereka bisa hafal, mereka bisa menceritakan kembali. Selaras dengan itu juga kebiasaan anak Indonesia hebat. Di situ ada gemar belajar, membaca berarti kan belajar. Kemudian ada komunikasi di dalam profil dimensi lulusan itu 8 DPL itu ada komunikasi. Mereka menyampaikan berarti ya mereka belajar berkomunikasi. Nah begitu Bapak Ibu. Kemudian ini panjang Bapak Ibu, tapi mungkin tidak akan saya jelaskan sepanjang-panjangnya. Yang jelas saya memperkenalkan bahwa kita akan melakukan program ini secepatnya. Saya berharap program ini benar-benar dapat dijalankan dengan secara efektif sehingga nanti benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya setelah kegiatan ini kita lakukan, kita akan membuat instrumen evaluasi apakah sudah tercapai, ya, ada peningkatan, ada kemajuan dalam hal membaca. Nah itu nanti kita evaluasi kembali. Nah siswa kan survei membuktikan siswa senang media digital tapi jarang membaca buku rutin. Ya senang media digital HP sama dengan kita kan, tapi membaca rutin itu nggak ada. Nah dengan membuat podcast ini harapannya mereka akan harus membaca. Di podcast tersebut siswa menyampaikan, saya baru membaca buku ini, penerbit ini, judul ini, gitu ya. Nah di log ini bercerita tentang begini-begini. Nah itu podcast. Panik dia, berarti siswa ini tidak ngarang-ngarang, mereka ada bacaannya. Dan pustaka juga harus kerjasama ya, siap melayani siswa nanti. Karena proses pinjam meminjam di pustaka nanti akan berjalan sangat intens dari biasanya. Karena ini sudah menjadi tugas siswa per minggu. Per minggu Bapak Ibu ya, sekali seminggu mereka sudah membuat podcast. Kapan diunggahnya ke media sosialnya? Mulai Rabu sampai Senin. Hari Selasa kan sudah dicobakan. Jadi hari Rabu sampai Senin itu diberi waktu mereka melakukan membaca, kemudian membuat podcast dan diunggah ke media sosial. Nah ini juga akan saya sampaikan nanti Bapak Ibu kepada orang tua, supaya orang tua tahu juga. Jangan nanti orang tua marah ketika anaknya sibuk di handphone ngedit-ngedit, nggak tahu orang tuanya anaknya ngapa. Jadi kita kasih tahu bahwa anak-anak akan melakukan perekaman video dari bahan bacaannya. Kita sampaikan ini adalah program sekolah meningkatkan budaya baca pada murid kita. Oke Bapak Ibu, nah ini ya. Jadi kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, kalau Agustus, mungkin Agustus kita lewatkan karena sudah lewat Agustus. Kalau mulainya Oktober lah ya, Oktober sampai November, September akhir lah. September akhir ada seminggu lagi, ya. Bisa juga kita masukkan ke kurikuler Bapak Ibu. Tetapi
Apakah cocok dengan semua mapel di materi di mapel kita? Itu kita cocokkan untuk kurikulumnya. Nah, dari yang Oktober, September minggu terakhir, Oktober dapat minggu, November ada berapa minggu itu? 4, 8, 9 minggu. Minimal siswa kita sudah punya podcast 9 podcast. Ya, atau kalau tidak terkejar September nih, berarti Oktober udah 2 bulan. Kita uji dulu. Kalau ini layak dan nanti efektif, rupanya siswa kita sudah mulai rajin membaca misalnya ini. Itu artinya program kita berhasil, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kasarannya ini terhadap murid meningkatnya minat baca, keterampilan literasi dan bermanfaatan digital positif. Nah, bagi kita juga, tadi kan kita dulu yang buat podcast ya, tentu bagi kita juga kita harus membaca juga dan memanfaatkan media digital kita dengan secara positif. Nah, guru berperan aktif dalam supervisi akademik dan refleksi pembelajaran. Selanjutnya, sasarannya sekolah kita harapannya ya meningkat hasil, capai literasi. Apa bedanya Bapak Ibu? Apa hubungannya kaitannya dengan soal AKM nanti? Ketika siswa kita sudah membudaya mereka membaca, maka di soal AKM itu mereka akan membaca juga. Kan tadi kita sudah latih mereka untuk rajin membaca. Nah, akhirnya mereka akan mulai membaca. Nah, ke orang tua, nah tadi kalau kita sudah sosialisasikan ke orang tua, kita orang tua juga mendukung ya. Bahkan nanti bisa saja orang tua itu mencarikan buku-buku untuk anaknya, karena nampak sudah ada nih, anak-anaknya sudah mulai membaca buku, hal-hal yang positif. Nanti saya akan sosialisasikan dengan orang tua Bapak Ibu. Sejauh ini Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai program Samu Support ini? Atau ada istilah lain yang lebih keren Pak Henry? Saya baru nemunya kalimat itu, Samu Support, 1 murid 1 podcast, tapi ya per minggu gitu. Kalau ditambah lagi kalimat itu per minggu, di situ nanti terlalu panjang pula. Nah, inovasinya di sini apa? Membuat sistem literasi digital berbasis student generate atau content podcast ya. Podcast itu literasi digital berbasis student generate content. Literasi dengan dalam bentuk konten digital. Karena saya lihat di rumah anak saya, Bapak Ibu, dia sedang lihat podcast nih katanya. Ini apa podcast itu? Ternyata ada orang yang pandai ceritakan cerita orang lain tentang pengalaman horornya, terus dia ceritakan lama sampai 1 jam podcastnya dengan bahasa tubuhnya bercerita begini-begini. Nah, ternyata podcast itu kalau pandai kita menceritakan, orang tertarik mendengarnya. Tentunya itu yang cerita. Tapi mungkin anak-anak kita juga bisa mereka bercerita. Kalau yang non fiksi itu mereka kan cepat paham, kayak film kan, kita bisa paham cepat. Tapi kalau yang ilmiah mungkin agak lama prosesnya. Makanya nggak apa-apa yang untuk podcast itu nanti boleh fiksi, boleh non fiksi. Yang penting mereka punya bahan bacaan, kemudian memahami, mampu menarasikan kembali, memparafrasikan kembali dengan bahasanya dalam bentuk podcast. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Pas? Kalau siswa kan fiksi atau non fiksi, yang dibuat. Oke, kita kan ceritanya tadi kita dulu yang buat. Kita punya waktu seminggu ini Bapak Ibu untuk membuat podcast. Silakan Bapak Ibu baca buku terserah. Apakah novel Islami? Ada nggak novel Islami? Ada novel Islami yang boleh. Atau cerita, mungkin dongeng juga boleh Pak Hendri ya. Yang non fiksi, yang fiksi. Ya, sebaiknya buku yang kita yakini mereka tertarik. Oke, yakinkan bahwa yang Bapak Ibu buat itu, podcast yang akan Bapak Ibu buat itu yang membuat orang tertarik, apalagi siswa kita. Hendaknya mereka tertarik mendengarnya. Carilah Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu sedang mencari ide, begitu nanti anak kita. Di Bu Admi, di pustaka kita bagaimana kondisi buku-buku fiksi banyak? Alhamdulillah banyak. Kemarin itu lebih datang 100 lebih kemarin. 100 lebih buku fiksi. 100 lebih buku fiksi
Ya nggak apa-apa kalau seandainya siswa kita membaca buku yang sama, tapi kan cara penyampaiannya kan juga bisa berbeda. Tidak harus masing-masing berbeda yang dibacanya. Boleh saja sampai 5 orang membaca buku yang jenis yang sama, tapi penyampaiannya kan mereka masing-masing caranya. Jadi itu boleh juga kita jadikan itu nanti co-curricular Bapak Ibu, menambah jamnya. Nanti diaturlah alokasi waktunya seperti apa untuk yang podcast ini. Kan bisa jadi diambil 1 JP per minggu masing-masing Bapak Ibu guru, itu kan udah banyak, udah 4 JP pula sebulannya, ya. Oke Bapak Ibu, sudah bisa dipahami ya. Sebetulnya ini agak tipe sedikit, mungkin waktunya mundur karena persiapan kita kan udah di September ya. Udah di September, maka implementasinya juga akhir September. Dan pemantapannya nanti di Desember. Kita evaluasi, kita refleksi apakah program yang kita lakukan ini efektif. Kemudian kalau apa yang sudah baik itu kita pertahankan, kalau ada yang perlu ditingkatkan ya kita perbaiki, mungkin menjadi program yang lain lagi misalnya. Oke Bapak Ibu, karena kita juga ada agenda ya, keterlibatan tadi sudah sampaikan guru dan guru wali, yang jelas wali kelas, komite orang tua, ya, perpustakaan. Nah, nanti kalau seandainya kita cobakan dulu program ini, begitu program ini berjalan dengan baik, baru kita sampaikan nanti ke pihak dinas. Kita kalau berhasil dulu baru kita menyampaikannya. Kalau tidak berhasil kan malu juga kita, programnya berarti tidak layak. Tapi kalau layak baru nanti kita ceritakan lah ke dinas bahwa kami sudah punya program ini yang untuk mendukung literasi. Karena literasi ini hal yang sangat penting Bapak Ibu. Itu nomor 1 dimensinya dalam rapor pendidikan. Apapun kegiatan di sekolah kita semuanya merujuk pada visi dan misi, merujuk pada rapor pendidikan. Malahan membentuk atau menyusun visi dan misi sekolah itu merujuk pada rapor pendidikan. Kalau rasanya tidak relevan lagi, bisa saja visi itu dirubah tiap tahun kalau memang membutuhkan perubahan. Nah, sampai saat ini visi sekolah kita sudah kita revisi bersama kemarin ya. Dan di situ juga ada literasi, budaya literasi digital di situ. Nah, supaya relevan dengan kebutuhan zaman anak-anak kita saat ini. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang perlu kita bahas tentang program Samu Support ini ya, Henry? Ya, terkait konten ini, podcast ini bisa berbagi pengalaman juga. Bahwa sebelumnya saya sudah mencoba kecil-kecilan di kelas, saya membuat konten dengan anak-anak, yaitu mereka seolah menjadi food blogger, mereview makanan di kantin, ya. Dan itu sebelum mereka turun langsung ke sana, itu pelatihan latihan. Dan itu pelatihan itu memang saya yang mencontohkan di depan kelas, bagaimana kita membuat konten yang menarik, mau orang membelinya dan segala macam. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Oke. Berarti kita punya potensi ya Pak. Kita punya potensi, Pak Idris sudah mencoba. Nah, ini bedanya mereka harus membaca literasi, membaca buku. Tapi yang paling utama itu kita beri contoh. Ya, makanya kita dulu nanti buat podcastnya. Bapak Ibu wajib kita guru nanti membuat 1 podcast. Boleh juga nanti Bapak Ibu yang suka konten memasak misalnya nih, membaca bahan resep masakan, boleh videokan. Assalamualaikum, saya akan menyampaikan, perkenalkan diri dulu lah di podcast itu. Mengajar di UPT SMP Negeri 2 Pontianak Kota, mata pelajaran ini. Saya juga suka memasak. Hari ini saya akan menyampaikan atau memberitahu resep masakan ini. Kita menyediakan bahan-bahan begini, caranya begini-begini. Nah itu jadi podcast tuh Bapak Ibu. Menarik itu. Pasti ditengok orang. Jangan-jangan nanti guru SMP 2 Pontianak Kota viral dapat FYP, apa namanya itu, dapat $. Ya kan bisa aja karena sering membuat, maka bikinlah konten-konten yang menarik Bapak Ibu. Contohnya itu podcast tadi, berbagai macam hal yang bermanfaat Bapak Ibu sampaikan melalui video dengan berbicara seperti itu, berurutan sistematis sehingga orang paham. Nah itu akan menjadi hal yang menarik, orang akan menonton. Gitu ya Bapak Ibu. Kapan janjinya nih kita selesaikan podcastnya? Baru kita minta siswa nanti. Kita kasih waktu Bapak Ibu seminggu cukup? Boleh seminggu? Bapak Ibu? Bisa ya? Mulai pulang nanti malam Bapak Ibu tengok buku di rumah, buku apa yang bisa saya ceritakan. Banyak tuh buku kita tuh, rumah dan anggur dan berdebu-debu karena kita sudah mandang ke gadget terus.
Kita tidak ada, padahal buku kita ada tuh, mana kita baca-baca. Saya ada tuh buku 3 buah masih baru, belum terbaca lagi. Itu kan saya baca dan kan saya jadikan podcast juga. Saya yakin Bapak Ibu juga seperti itu. Nah ini sebenarnya ada sekolah yang sudah melakukan, tetapi saya lihat belum efektif. Kenapa? Karena durasi melaksanakannya mereka masih tampil satu misalnya, hanya 1 siswa begitu. Jadi siswa tidak merasa punya tanggung jawab. Kalau ini makanya setiap siswa wajib mampu, ya semampu mereka. Misalnya mereka hanya bisa mampu bicaranya 3 menit saja, 2 menit saja, ya sudah. Itu sudah menjadi usaha buat mereka. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan kita pengenalan sosialisasi ini. Sosialisasi seminar rancangan transformasi kepemimpinan sekolah, di mana kita ambil program Sambu Support ini. Semoga terrealisasi nanti. Kita akan adakan pertemuan selanjutnya untuk menyusun tim. Jadi pertemuan ini hasilnya apa? Bapak Ibu membuat podcast dulu. Kalau kita sudah selesai, baru pertemuan selanjutnya kita bentuk tim. Karena program harus ada tim, dan tim itu harus di-SK-kan supaya nanti tahu tugas dan tanggung jawabnya memantau kegiatan siswa, Sambu Support siswa ini. Yang jelas guru wali kita semua akan mendapat SK. Ada sebagai koordinator, ada sebagai pemantau. Yang jelas guru wali berarti terlibat sebagai pemantau, melihat apakah anak-anak sudah benar-benar melaksanakan program ini nanti. Baik Bapak Ibu, demikian saja untuk seminar kita, pertemuan kita seminar pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru. Semoga kita selalu sehat ya, supaya apa yang ingin kita laksanakan di sekolah kita ini dapat terlaksana dengan baik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada murid-murid kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.